Halo semuanya, selamat datang di sesi JOJ, Jerman o Jerman. Di video kali ini gue pengen share tentang 3 risiko berbahaya yang lo harus tahu sebelum lo decide buat kuliah, kerja, dan hidup di Jerman. Buat teman-teman yang belum kenal, halo semuanya, salam kenal, nama gue Bayu. Gue udah hidup di Jerman dari tahun 2007, udah ngelewatin semua fase dari student college, S1, S2, kerja, sekolah lagi di bidang psikologi, dan sekarang gue lagi meniti karir menjadi consultant of psychology dan coach di Jerman. Kalau lo kepikiran untuk kuliah di Jerman, kemungkinan besar lo udah mendapatkan wejangan-wejangan dari orang tua, dari guru les, dari teman-teman, atau mungkin saudara-saudara lo yang udah pernah tinggal di luar negeri atau bahkan juga tinggal dan kuliah di Jerman. Hal-hal standar seperti jaga pertemanan, jangan sampai kecanduan alkohol, jangan sampai kecanduan narkoba, itu mungkin wejangan-wejangan yang udah pasti lo dapetin dari orang tua lo. Nah, dengan hal-hal yang gue share di sini, semoga ini bisa memperlengkap list hati-hati yang kemungkinan besar udah lo dapetin dari orang-orang tersebut. So, kita langsung masuk ke risiko berbahaya yang pertama. Kalau lo kuliah di Jerman, ada kemungkinan besar hubungan lo dengan orang tua lo akan rusak. Skenario yang sering gue denger dan sering muncul ke permukaan adalah di mana orang tua menjadikan lo sebagai piala dan sudah membanggakan diri lo dan membanggakan fakta bahwa dia sudah menyekolahkan anaknya ke Jerman, ke tetangga-tetangga, teman-teman, dan mungkin juga anggota keluarga lainnya. Hal ini menyebabkan kesuksesan lo untuk kuliah di Jerman bukan lagi 100% tentang lo sebagai anak, tapi di situ ada juga harga diri yang harus diselamatkan karena again, lu sudah menjadi kebanggaan keluarga. Hasilnya adalah banyak banget anak-anak yang mendapatkan tekanan-tekanan lebih daripada yang seharusnya. Di sisi lo sebagai anak, lo akan ngerasa seakan-akan orang tua lo itu nggak ngerti dengan keadaan lo. Tapi karena lo anak yang berbakti, lo nggak mau nyusahin orang tua lo. Lo nggak mau mengutarakan keadaan lo dengan sejujur-jujurnya dan dengan seterbuka mungkin dengan orang tua lo. Lo nggak mau jujur bahwa lo mungkin semester ini harus ikut mündliche Klausur karena lo udah gagal 3 kali di ujian tertulisnya. Dengan kombinasi seperti ini, yang terjadi adalah lo bakal males teleponan sama bonyok lo. Dan pun kalian teleponan, bonyok lu nggak akan tahu 100% tentang keadaan yang sesungguhnya. Karena di dalam teleponan tersebut, lu cuma sibuk memberikan kata-kata dan cerita-cerita yang menurut lu orang tua lu pengen denger supaya teleponnya bisa cepetan udahan. Tips yang bisa gue kasih di sini adalah bangun diskusi yang seterbuka mungkin dari awal perjuangan lu di Jerman. Kalau lo ngerasa lo nggak mau dijadiin piala karena itu hanya menambahkan beban yang nggak penting buat lo, komunikasikan hal tersebut. Kalau lo udah gagal 3 kali, lo juga harus mengomunikasikan hal tersebut kepada orang tua lo. Dan lo juga udah nggak usah sibuk-sibuk ngomong, oh gue nggak mau orang tua gue mendapatkan beban lebih karena gue di sini nggak lulus kuliah. Itu basically cuma bullshit lu doang. Sebenarnya itu lu cuma takut diomelin atau takut harga diri lu rusak karena lo gagal 3 kali dan sekarang lo harus ikut mündliche Klausur. Jadi udah nggak usah bersembunyi di belakang kedok-kedok nggak mau nyusahin orang tua. Kalau lo nggak mau nyusahin orang tua lo jujur, lo belajar, lo lulus, lo kelar. Itu jalannya. Bukan dengan lo berbohong dan lo menutup-nutupi hal yang seharusnya lo bisa kasih tahu ke orang tua lo. Ingat, diskusi akan menghilangkan ekspektasi-ekspektasi yang tidak masuk akal. Risiko berbahaya selanjutnya adalah kebebasan yang mendadak. Kemungkinan besar sebelumnya lu tinggal bersama orang tua lu. Dan di situ banyak banget aturan-aturan yang harus lo ikutin. Mungkin lu juga kenal kata-kata seperti, selama kamu tidur di bawah atap ini, kamu harus nurut. Tiba-tiba lo cabut ke Jerman, lo tinggal sendiri dan tidak ada yang mengawasi. Lo belum terbiasa dengan kebebasan ini dan kemungkinan besar lo juga belum tahu bahwa kebebasan adalah satu sisi dari koin dan sisi lain dari koin ini adalah tanggung jawab. Mungkin gue kasih contoh yang lebih konkret ya. Tiba-tiba lo di sini, nggak ada yang ngecek, internet kenceng, dan lo nggak harus absen di kuliah. Tiba-tiba nggak ada yang bisa ngatur lo dan ngecek lo dan nyuruh lo buat berhenti main game karena lo harus ke kampus.
Lo main game seharian dan akhirnya lo kecanduan dengan game tersebut yang menyebabkan lo nggak lulus kuliah. Atau bahkan contoh dari sisi lain. Di sini lo bebas, lo tinggal sendiri, internetnya kencang, dan tidak ada batasan untuk membuka situs-situs bokep atau situs-situs pornografi. Tanpa lo sadari, sedikit demi sedikit, lo menjadi kecanduan akan pornografi. Dan ingat, kebebasan ada di satu sisi. Di sisi lain adalah tanggung jawab. Selalu ada harga yang lu bayar. Dan di dalam case ini, harga yang harus lu bayar adalah kualitas hidup lu yang akan jatuh drastis. FYI, di sini gue nggak ada interest buat mengkategorikan nonton pornografi adalah sebuah dosa atau membawa ini ke konteks religi. Tips yang gue bisa kasih ke lu adalah cari proaktif hal-hal yang bisa menyeimbangi timbangan hidup lu di Jerman. Di dalam satu sisi, ada hal yang harus lo lakuin. Dan itu adalah lo harus kuliah, lo harus belajar, lo harus ngerjain semua Hausarbeit. Dan di sisi lain, ini harus lo cari supaya timbangannya bisa kurang lebihnya seimbang. Tentunya kadang-kadang gini, kadang-kadang gini. Nah, apa nih yang bisa lo taruh di sini? Contohnya, hobi-hobi yang udah lo punya dari Indonesia. Misalnya, hobi berolahraga. Kalau lu main basket, lu main bola, lu bisa cari olahraga tersebut di universitas lu. Kalau lu belum punya hobi sebelumnya, jadikan kesempatan ini, jadikan lo ada di Jerman menjadi sebuah kesempatan untuk mencari hobi baru. Karena banyak banget hal-hal yang bisa lu explore di sini. Contohnya, lu bisa hiking, lu bisa naik sepeda, jalan-jalan di alam, lu bisa vlogging, lu bisa mulai fotografi, atau apapun itu. Ingat, cari hal positif yang bisa menyeimbangkan antara hal yang harus lo lakukan dan hal yang ingin lo lakukan. Risiko ketiga dan risiko terakhir yang pengen gue share di sini adalah risiko akan gangguan kesehatan mental. Di saat lo berpikir untuk bisa kuliah di Jerman, ingat juga untuk melihat hal tersebut dari semua perspektif. Jangan cuma mikir enak-enaknya aja. Ingat, lo di sini harus ngelakuin semuanya sendiri. Meskipun lu bakalan nongki-nongki, bakalan kongko-kongko sama anak-anak Indonesia lainnya, at the end of the day, yang harus lulus klausur adalah lo sendiri. At the end of the day, yang harus ke Ausländerbehörde dan memperpanjang visanya adalah lo sendiri. At the end of the day, yang harus kerja supaya lo bisa bayar miete atau bisa beli makanan bulanan adalah lo sendiri. Di sini lo akan diterpa oleh banyak banget masalah-masalah yang sebelumnya lo nggak kenal. Misalnya lu kongko-kongko sama teman-teman lu, main bareng, makan bareng, masak bareng, tinggal bareng. Tiba-tiba di saat klausur, mereka semua lulus dan lu tidak lulus. Itu rasanya pahit. Di saat lu ngeliat keadaan-keadaan temen lu yang mungkin kuliah di Australia atau mungkin kuliah di Indonesia, di mana mereka sudah mulai ngepost foto-foto mereka dengan bayinya, dan lo masih berkutat untuk lulus Dritte Versuch di fisik, gue bisa janjiin ke lo, rasa itu sangat tidak nyaman. Aber warte mal ganz kurz. Tenang. Jangan panik, karena seperti semua hal di dunia ini, selalu ada sisi lainnya. Di satu sisi memang risiko, tapi di sisi lainnya adalah kesempatan. Di saat lu ditantang oleh masalah-masalah yang barusan gue sebutin, dan lu decide untuk tidak menyerah, dan lu decide untuk maju terus, lu decide untuk bisa menjadi seorang individu yang lebih baik lagi, lo sadar nggak sadar sedang melatih mental lo untuk menjadi mental baja. At one point, lo akan sadar dengan kemampuan diri lo sendiri. Lo akan mulai percaya dengan diri lo sendiri. Dan percaya gue, ini akan sangat membantu untuk masa depan lo. Ini akan sangat membantu. Contohnya untuk chapter selanjutnya di dalam hidup lo, yaitu chapter bekerja. Untuk yang satu ini, tips yang gue bisa kasih adalah ingat untuk melihat satu hal dari banyak perspektif. Jangan cuma ingat enak-enaknya aja dan jangan menjadi delusional, oh ini semua akan menjadi gampang atau apapun itu. Tapi jangan juga jadi parno, jangan juga jadi kalah oleh rasa takut akan tantangan-tantangan yang mungkin muncul di dalam hidup lo. Sadarin itu semua, timbang-timbang, ambil keputusan, dan maju terus. So, ayo berani untuk kuliah di sini dan nikmatin perjalanan hidup lo di Jerman. Thank you banget buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau lo suka dengan video ini, bisa klik like dan subscribe ke YouTube channel gua. Tulis juga di komentar kalau lo udah di Jerman, lo ada di kota mana, atau kalau lo masih di Indonesia, kota Jerman tujuan lo itu mana. Semoga kita juga bisa connected dengan satu sama lain dari video ini, dan lo tentunya juga bisa share video ini ke teman-teman lo yang lain.
Dankeschön und wir sehen uns im nächsten Video.